Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakrifu idza sa'a fi qulubil muridina law atal irada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-unsub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam ini kembali kita bisa belajar di tempat ini. Semoga amal yang kita lakukan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu yang kita bahas semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah keadaan kita menjadi orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Bapak Kholik, Haji Kholik yang saya hormati dan saya takdimi, saudara-saudara beliau, keponakan beliau dan keluarga besar beliau, kesemuanya semoga diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Semoga apa yang diniatkan disampaikan oleh Ta'ala dan apa yang dikeluarkan diganti berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Serta para jamaah hadirin, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pelajaran kita, kembali kita membaca kitab Al-Kabair. Malam ini kita akan belajar dosa yang berjudul Al-Yaminu Al-Ghamus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu ilan qala Allah ta'ala innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Qala al-wahidi nazalat fi rajulain ikhtasama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi bai'ah famahama mudda'i alaihi an yahlif fa anzalallahu hadhihi al-ayah fanakala mudda'i anil yamin wa agara al-mudda'i bihaqqi wa nabila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir yaqta biha mal imri'in muslim lagi Allah ta'ala wa huwa alaihi al-ghadban. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت إلى كما قال رضي الله عنه وأرضاه. Malam ini kita akan belajar dosa yang selanjutnya, yaitu al-yaminu al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Dikatakan yamin ini dengan bahasa gomus, gomus ini dibilang yamin gomus, sumpah yang menenggelamkan. Itu maksudnya orang yang berani melakukan sumpah ini akan menjadi sebab sumpah palsunya itu yang akan menyebabkan dia itu ditenggelamkan, ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang dia itu menjual sumpah Allah dan janji-janji dengan atas nama Allah samanan qalilan, dengan upah yang sedikit, maka dia tidak akan mendapatkan bagian kedudukan nanti ada di akhiratnya Allah. Wala yukallimuhum,
Bahkan dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, orang-orang yang menjual sumpah dengan nama Allah dengan harta yang sedikit. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, wala yuzakihim. Dan mereka tidak akan mendapatkan tambahan kebaikan. Walahum, dan bagi mereka orang-orang yang berani melakukan sumpah palsu ini, azabun alimun. Mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan mudah-mudah nggih, jangan gampang-gampang kita itu bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Beb? Karena Allah itu ya'lu wa la yu'la alaih. Allah itu zat yang maha tinggi yang tidak bisa diungguli. Sehingga dalam agama kita, kedudukan sumpah dengan namanya Allah Ta'ala itu kedudukan yang tinggi. Maka para ulama sesuai ajaran dari Nabi Muhammad SAW menjadikan sumpah itu sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau ada kasus begitu kriminal, itu yang bisa diselesaikan itu dengan dua cara. Satu, menghadirkan barang bukti. Kalau seandainya tidak ada barang bukti atau saksi, maka boleh diganti dengan sumpah. Maka sumpah ini kedudukannya tinggi. Karena dengan sumpah inilah bisa menjadi sebab orang itu bisa terkena hukuman atau dia bisa lolos daripada hukuman. Makanya dalam riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-bayyina ala mudda'i wal yamin ala mudda'a alaihi. Kata Rasulullah, bagi orang yang terkena kasus, bagi penuduh itu wajib menghadirkan barang bukti. Kalau sampai nuduh saudara sampai melakukan kejelekan, mana buktinya? Kalau hanya sekedar tuduhan tanpa ada barang bukti, itu fitnah. Bagi yang tertuduh dan dia merasa tidak melakukan itu, maka dia punya hak untuk melawan tuduhan itu dengan apa? Al-yamin, sumpah. Maka sumpah itu dalam agama kita tuh kedudukannya tinggi. Bukan kedudukan sembarangan. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW beliau itu menjelaskan bagaimanakah perkara daripada sumpah tadi itu. Rasul mengatakan, man halafa ala yamini wa huwa fiha fajir la yaqa biha malu mir'in muslim lagi Allah taala wa huwa alaihi kadban. Siapa orang yang dia tuh berani melontarkan suatu sumpah yang tentu dalam sumpah itu ada tendensi kejelekan untuk memutus kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, harta milik orang lain. Sumpah supaya untuk menjatuhkan satu pihak. Untuk menyudutkan satu pihak, mau dari segi harta atau segi yang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang seperti ini, yang dia bersumpah untuk kepentingan pribadinya dan dia untuk menyudutkan pihak lain, tentu di dalamnya pasti ada kebohongan, ada merugikan dan macam-macam. Bagi Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Maka orang yang seperti ini nanti kalau ketemu Allah Ta'ala, Allah akan murka kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia memainkan sesuatu yang paling tinggi di dunia ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu tidak pernah sumpah seumur hidup. Karena beliau tidak mau main-main dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan Imam Syafi'i itu pernah sumpah itu pun ketika kepepet. Selama tidak kepepet, apalagi cuma dibuat bohong-bohongan, beliau tidak berani melontarkan kalimat wallahi, demi Allah. Nah, orang yang biasa wallahi itu kan, sumpah dengan demi Allah, kalau sumpahnya itu isinya untuk membenarkan dirinya, merugikan pihak lain, yang di situ ada kecurangan, maka sumpah yang seperti ini, yang kayaknya enteng di mulutnya, dia itu di hadapan Allah besar. Tahsabuna layyinan wa huwa indallahil azim, kata Allah. Apa kamu sangka sumpah atau omongan yang kamu keluarkan dari itu enteng? Koyo enteng. Wa huwa indallahil azim. Perkara itu perkara serius di hadapan Allah SWT. Maka dari itu bagi orang yang dia itu bersumpah, kok ternyata sumpahnya itu tidak sesuai kenyataan, atau dia bersumpah ternyata dia tidak bisa menjalankan sumpahnya dia,
maka sama syariat dikasih hukuman. Dia wajib membayar untuk kafarohnya. Kenapa Beb kok dikasih kafaroh seperti membebaskan budak, ngasih makan orang miskin, bahkan untuk berpuasa sebanyak 3 hari. Kenapa kok ada kafaroh itu tadi? Supaya orang tadi itu tidak mempermainkan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu paling sama Ta'ala ya. Ya, di zaman sekarang ini apalagi usumnya 1 2 3 ya. Sumpah ngalor gitu. Saya berjanji, saya berkomitmen dengan nama Allah. Sampean aku ya atau tidak, mereka para pejabat yang jadi itu pasti disumpah dengan nama Allah. Bahkan Al-Quran dijalin endase. Pak, bukan perkara posisi sumpahnya bagaimana. Yang menjadikan sumpah itu sakral bukan kondisinya, tapi namanya Allahnya itu. Beb, lek sumpah pocong di masjid, ambil sumpah ning lapangan, iku podok. Apa bedok sini masjid lebih sakral? Podok. Yang mahal itu namanya Allahnya. Ya itu lebih gawat sing kono. Sumpah pocong ki Indonesia, Pak. Temenan. Untung-untung gak ono sumpah kuntilanak gitu. Macak kuntilanak gitu. Iki nek kene iki, Pak, iku supaya wongku keweden gitu nggih. Kalau di Hadramut sumpah pocong ini ndak ada. Ini kene iki roko Jampi Indonesia Nusantara iki dipocong, digotong, diparan, dilebokno katil, terus malah dilebokno di masjid, ngadepno kiblat, keimik torongan sama masjid. Berjanji dengan nama Allah. Jenengan mau di parlemen, di gedung DPR, sama di masjid, pakai namanya Allah, podo. Kalau begitu dia pakai jas, pakai peci, itu buatan bahaya. Yang bahaya itu kalau pakai baju pocong. Ini bukan masalah kostumnya, namanya Allahnya ini dipermainkan. Dan itu bukan perkara enteng. Bagi yang ngomong kayaknya enteng, tapi kata Allah, itu perkara serius di depan saya, jangan main-main. Hati-hati, ini bukan perkara enteng. Bahkan dalam syariat kita, nih, kalau seandainya mata melihat, sumpah bertindak, kita lebih menangkan sumpah daripada mata yang melihat. Nabi Isa alaihissalam itu pernah kejadian. Ngelihat ada orang nyolong, ketok wong nyolong. Cekel bin Nabi Isa. Biro nyolong. Katanya orang yang nyolong, wallahi gak nyolong. Lagi kata moto, Pak, nyolong. Ketok, dicekel bin Nabi Isa. Iro nyolong. Kata orangnya, wallahi saya tidak nyolong. Apa kata Nabi Isa? Yang betul kamu, yang salah mata saya. Kamu jujur, mata saya bohong. Padahal mata ini ketok, Pak. Ketok itu digandol, dicekel. Iro nyolong, wallahi gak nyolong. Jawis iro tepat. Katanya murid-muridnya Nabi Isa, ya Nabi Allah, panjenengan ketok moto, sampai pegang, kok dicul. Apa katanya Nabi Isa? Dia pakai nama Allah. Tapi kan bohong. Kalau dia bohong, adabnya Allah lebih pedih daripada adab yang akan saya berikan. Siksaan atau hukuman yang saya berikan tidak setimpal dengan sumpahnya dia kalau dia ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ini sikap para nabi dan para rasul, lalu bagaimana dengan sikap kita? Maka kedudukan sumpah itu perkara yang serius. Ya. Perkara yang serius. Bahkan orang yang seperti ini, ya, orang yang mempermainkan sumpah Allah Subhanahu wa taala itu, maka orang yang bersumpah dengan ini semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mugi diparingi selamat dan bahagia. Di sini diceritakan ada beberapa kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu ada kejadian, ada satu orang itu ingin mengakui satu barang, gitu ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, faqala alaka bayyinah, apa kamu punya barang bukti, Mas? Kira ngakoni ku barang bukti. Maka dikatakan, qultula, enggak ada barang buktinya. Ternyata orang ini geger sama Yahudi. Akhirnya si Yahudi tadi bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya kalau gitu suruh sumpah saja. Nabi Muhammad suruh sumpah. Mengatakan, ya Rasulullah, kalau perkara ini saja harus pakai sumpah untuk ngakoni harta saya tidak mau sumpah. Kenapa?
Karena sumpah itu saya anggap lebih mahal daripada harta yang mau saya rebutkan dengan menggunakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya mosok Kanjeng Nabi aku kudu sumpah untuk pecisku yang memang diaku dia. Loh, tidak ada cara kecuali kalau sumpah. Kalau memang harus sumpah, lebih baik saya lebih milih tidak sumpah daripada saya sumpah untuk ngambil harta saya. Kenapa? Karena sumpahnya saya lebih mahal daripada harta yang saya rebutkan yang harus saya ambil pakai sumpahnya saya. Kanjeng Nabi dengar jawabannya sahabat ini sama. Karena tahu harganya Allah itu lebih mahal daripada janji-janji palsu untuk sedikit mendapatkan kenikmatan duniawi. Maka itu jangan gampang-gampang, gitu. Bohong, sumpah palsu, janji-janji tidak tepat waktu. Ojo sampai, karena itu sifat nifak. Di antara ciri-ciri orang munafik itu apa? Kalau mereka itu sudah berjanji, mereka itu khianat. Kalau mereka sudah ngasih batasan, mereka khianat. Apalagi sudah khianat ditumpai pakai sumpah palsu. Pakai namanya Allah. Sudah tahu isinya sumpahnya bohong untuk menyudutkan satu pihak, untuk menguntungkan pihak pribadi. Apa kata Nabi Muhammad? Yang seperti ini, kalau ketemu Allah, tidak ditoleh sama Allah Ta'ala, dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diparingi selamat dari Ta'ala ya. Nah, orang-orang dulu itu tidak berani. Ya, tidak berani. Tidak berani dia tuh untuk mengatakan dengan sumpah. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan maning qata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahu nar wa harama 'alaihi jannah. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang memutus hak orang muslim dengan menggunakan sumpahnya, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan neraka dari Allah Ta'ala, wa harama 'alaihi jannah, dan Allah akan mengharamkan bagi dia dari surganya Allah. Terus sahabat ngaut, wa in kana yasiran ya Rasulullah, walaupun itu cuma perkara cilik Kanjeng Nabi, mosok gara-gara rebutan harta sedikit pakai nama Allah, mosok itu gara-gara perkara iku mlebu neraka. Walaupun cilik, apa kata Nabi Muhammad? Qal wa in kana ghadiban min araq, walaupun tahu araq sampean, yang biasa dipakai siwak itu, walaupun putungan kayu araq tadi itu yang kamu perebutkan pakai nama Allah, kalau memang itu ternyata tidak pada kenyataannya, hati-hati. Walaupun yang direbutkan itu sepotong anunya siwa itu Pak, kayu arok itu, sepotong itu sedikit saja yang kamu rebutkan dengan nama Allah Ta'ala, gara-gara bukan masalah harta yang direbutkan, tapi nama Allahnya, apa kata Kanjeng Nabi? Walaupun yang direbutkan segitu, tetap masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bohong untuk uang MM-an, untuk jabatan, untuk ngapusi rakyat supaya bisa korupsi enak dan tak ngapusi perkara cilik ngerokok, apalagi dengan amanat yang diberikan sama rakyat, masuk neraka. Begitu paling selamat Allah. Makanya Kanjeng Nabi ngomong, satakhrusuna 'alal imar, kata Rasulullah. Hati-hati, kamu nanti di akhir zaman akan ambisi dengan jabatan, menghalalkan segala cara. Kalau perlu pakai sumpah palsu, janji-janji kita umbar. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Satakun nadamatan yaumil qiyamah. Ternyata ambisi kamu ketika di dunia itu akan jadi sebabnya kamu nanti menyesal ketika ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena dia menjual nama Allah untuk sedikit kenikmatan duniawi yang ujung-ujungnya kalau dimakan ya jadi kotoran, kalau diberikan pakaian atau rumah tinggal ya ujung-ujungnya dari dibawa mati. Kalaupun itu menjadi kenikmatan nafsu ya sifatnya terbatas dan bakal seterusnya dan tidak bakal dibawa mati. Dan dia baru sadar, ternyata selama ini dia telah menjual nama Allah, janji-janji dengan nama Allah Ta'ala, akhirnya menjadi sebabnya dia lepas dari rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mungkin dipaling selamat dari Ta'ala ya. Nah, makanya hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau sudah yang seperti ini bagaimana terus? Nggak bisa ya. Nggak bisa, orang itu nggak bisa dapat rahmatnya Allah ketika dia melakukan sumpah-sumpah yang palsu. Jadi paling selamat dari Ta'ala ya. Terus gimana Bib kalau itu sesuai kenyataan? Kalau memang kenyataan sampai pakai sumpah asli, bukan sumpah palsu, tidak apa-apa, bahkan dianjurkan untuk memenangkan sumpah sampean, tidak apa-apa. Ada sumpah macam-macam, Pak. Ada sumpah untuk kasus pembunuhan, itu tidak apa-apa. Bisa itu. Kita kalau seandainya ada kasus pembunuhan berencana, tidak ada barang bukti, hanya kita yang melihat, tapi kita tidak punya barang bukti, tidak ada saksi, boleh kita ganti dengan sumpah. Seperti lagi apa? Suami yang mergoki istrinya berzina, naudzubillah min dzalik.
Suami kelihatan istrinya berzina. Dan si istri tidak mungkin bisa dihukum secara syariat kecuali ada 4 saksi. Jadi kalau ngomong pacaran, zina, itu bisa yang pelakunya dihukum kalau ada 4 orang yang ngelihat. Kalau cuma 2 yang ngelihat, beb, tidak bisa dihukum. Orang yang sudah kawin, zina, itu harus dibunuh, Pak. Harus dibunuh. Tidak boleh hidup. Orang yang seperti itu harus mati. Sudah kawin, atau cerai, dia duda. Terus dia main sama rondo sebelah omah, pamane iki ya. Kalau dia terus iki beb. Dusok kan gitu. Pamane rondone Facebook gitu. Sak nemune di chatting dadi oke ning pinggire pantai pamane. Mbek menikmati alam beb dusok ya. Nanti macam-macam. Mane ngono ngombe degan iki lama kesel beb dusok ya aja macam-macam. Itu kalau kelakon, Mbak, dan orangnya ini sudah kawin gitu ya. Walaupun statusnya dia duda harus dibunuh. Ini hukuman ini, itu kalau ada orang yang ngeliat 4 orang ngelihat. Kalau kepergok 2 orang, jadi hukum mati. Ya gak aman, dosa tetap ya. Ya aman, itu aman nih, itu tetap dosa. Tapi kadang papa yang katon, dipateni. Sekarang gini, Beb, kasusnya. Ada suami, naudzubillah min dzalik, mergoi istrinya zina, Beb. 4 saksi tidak ada. Barang bukti tidak ada. Dilenyapkan itu dibebut. Ya mungkin katok ataupun jeruan itu diobong. Pokoknya barang bukti lenyap. Sak kasur-kasuri dibuat segoro. Pokoknya barang bukti dilenyapkan. Saksi mata tidak dihadirkan. Sing lanang ngotot. Sumpah Pak Hakim, saya lihat pakai mata saya. Kata Hakim, saya tidak bisa jatuhkan hukuman, Pak. Dan saksi ini kalau barang bukti ini. CCTV ono. Turun bayar paketan, umpama iki. Pokoknya barang bukti gak ono. Ira iku ngono gak dibayar paketane. CCTV ini gak urip. Ya iku kok tepak kejadian iku gak ono sing katon. Terus kelendiki. Ya mbok Pak Hakim, pokoknya aku ketok moto. Hang wadon karena sudah sekongkolan sama iku gendaan toko Facebook iku mau. Bersekongkol tidak mengaku. Demi anu Pak Hakim, saya tidak berzina. Maka bagaimana, Beb? Boleh pihak pria melontarkan sumpah yang disebut dengan li'an, melaknat istrinya bahwa dia telah selingkuh di balik dia. Kalau sudah yang laki sumpah, maka bagaimana? Kalau yang laki sudah sumpah, perempuannya tidak ngakoni sumpah pisan, ya wis, laki perempuan kita pisahkan, tidak bisa rujuk selama-lamanya. Mari ngono dia ambil hakim dipegat, mari ngono ndak iso balik maneh wis. Kalau ternyata perempuan itu ngandung punya anak, yang laki tidak ngakoni itu anaknya dia, boleh sumpah lagi. Nama sumpahnya nafyul walad. Nyumpah wallahi iku dudu anakku, anak yang mbek koncone ku ning Facebook. Wallahi dudu anakku, mosok kawin 5 wulan duwe anak. Kakak dudu anakku iku. Wallahi. Maka bagaimana yang seperti ini? Jatuh juga. Nanti si hakim menetapkan bahwa anak itu bukan anaknya si bapak, maka anaknya si ibu. Karena kalau anak zina itu nasabnya bukan ke bapak, tapi ke ibu. Nanti kalau kawin Pak Hakim, walaupun ditanggung jawabi, ono wong lanang wadon pacaran, meteng hang wadon. Karena hang wadon nangis jalur tanggung jawab dikawin. Akad kobil itu, saya itu sepuro nih, itu sudah di akad kobil itu yang perempuan dalam kondisi sudah meteng, gitu. Atau hang wadon mari dicoblos. Ya, saya gak usah misi cilor telur gitu. Saya zaman ini ngono, Pak. Tunangan tuker cincin anu beb tester keren di dosa haram. Haram ngole, Pak. Tunangan itu bukan halal. Kobil itu gawa-gawon. Durunge kobil itu aja pati. Gabib cuma maru bakso. Iya pertama nih. Suwi-suwi tuku kebab kan gitu gue. Mulai wis munggah kebab iki. Mari ngono tuku sego goreng. Suwi-suwi, ya wallahu a'lam, kan gitu. Lah mumpung turun, hindari. Kalau terjadi, Beb, lalu sang suami tadi itu, menyadari ternyata di balik itu wanita juga main sama laki-laki lain, Beb. Terus yang laki ini tidak mengaku itu anaknya, boleh lakukan sumpah lagi, nama sumpahnya tidak ngakoni anak, atau bahasa Arabnya, nafyul walad. Ini semua syariat, Pak. Artinya begini, di balik sumpah yang berbahaya tadi itu yang dusta, ada juga sumpah yang diperbolehkan oleh syariat untuk membela diri, kayak mau.
ada istri zina, kita mengakui pembunuhan tanpa barang bukti, boleh kita lontarkan sumpah. Atau kita didolimi, harta kita diambil, tidak ada barang bukti, kita melontarkan sumpah. Hal-hal ini dibenarkan. Kalau sumpah yang seperti ini, tidak dapat laknat. Bukan yang maksud ayat tadi, bukan. Tapi kalau sumpah tadi hanya untuk kepentingan pribadi, atau tadi itu dituduh zina, dia tidak ngaku, terus dia sumpah palsu, yang seperti ini akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu. Terus kalian di kadung ono kasus ono uang pacaran zina, ditakoni bi wong tuweke, sumpah iro yang zina hang wadon yang gelem ngaku. Terus sumpah palsu, wallahi gak zina. Bagaimana? Maka yang perempuan dapat laknat. Terus kalau orang itu berdosa gak gelem ngaku, kalian di ojo ngaku. Nah terus ditekan-tekan, iro ngaku apa gak? Apa jawabannya? Astagfirullah. Jawabannya? Astagfirullah. Kau ngaku? Astagfirullah. Ngaku? Astagfirullah. Mereka ditinggal. Sampai ngomong iya ketahuan, ngomong enggak bohong. Terus kalian kepepet itu. Astagfirullah. Apa sumpah sulung? Engko tobat? Ojo. Astagfirullah. Iki kalau astagfirullah jawaban nih, mari ngaji Bebe Ahmad. Nah, iki. Areng keneng Habib kan gitu. Emang zaman saiki Habib iki keneng terus, Pak. Ngoleh, Pak. Terus kalian kalau saya melakukan itu, Beb. Tapi saya tidak mau mengaku itu. Saya, Allah, Beb, tobat aku, Beb. Ya wes. Ngaji yo sempatan, ditakoni wong, astagfirullah. Saya ditekan-tekan, Beb. Astagfirullah, Beb nangis. Tinggalan terus, wes. Tinggalan. Kalau saya kepepet sumpah aja. Akhirnya oleh laknat Allah Ta'ala. Ya Allah, mungkin di sepuro Allah Ta'ala ya. Ternyata di balik sumpah-sumpah yang serem tadi itu, ternyata peran sumpah ini bisa kita manfaatkan untuk pembelaan diri atau mengakui hak kita yang diambil orang-orang lain. Tapi kalau sekedar dodolan, Pak, nawar-nawar barang, wallahi hasiat. Gak usah wallahi. Engkau gak hasiat, iro durung mangan sing ngombene kan gitu. Sing salah konsumen akhirnya. Wallahi jitu, wallahi kulaane sakmene. Sumpah. Iku sapa? Sumpah. Nah, sumpah. Kaya enteng, Pak. Saya berjanji, saya berkomitmen, saya berini, saya beritu. Saya iki wis. Iki. Ya, pertama nih, engko dadi nih. Ya kalau yang ngomong amanat, kalau enggak terus sampean menguatkan, lha iku dadi pasti. Dah sing pasti, Pak. Dunya iki kana sing kompak, dunya iki kana sing pasti. Sing pasti ku sampean husnul khotimah matine api, ndak husnul khotimah matine elek. Titik. Beb, kalau pemimpinnya ini pasti, Beb. Pasti. Ndak ada yang pasti. Wingi 5 tahun yang lalu pasti iki glepek mangan bareng. Tak dunya iki, Pak. Mek sampean geger perkara siji loro terus kurang kerjaan. Sumpah kurang kerjaan. Apalagi pakai wallahi. Wallahi. Lapa? Ngentekno umur sampean. Apalagi sampean menguatkan sumpahnya orang pakai sumpah. Wong iku sumpah nek durung iso dicekel, sampean melok nyumpai. Sumpah tak sumpahi kok milih iku dadi. Iku soalnya janjine iku nggih sumpah. Sampean nyumpai wong nggih sumpah, wong sing sumpah iku durung tentu nyekel sumpahane. Terus buat apa sampean nyumpai? Ya ini demi maslahat, Beb. Maslahat sampean jadi baik, Allah Ta'ala merubah daerah kita. Allah mengatakan dalam ayat al-suci Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah kondisi negara sampai kita pribadi semua jadi orang yang taat sama Allah Ta'ala. Bukan gara-gara pemimpin, Pak. Negara ini jadi baik karena kita baik. Pemimpin tergantung kualitas rakyatnya. Jenengan pateng ngaji, dia labror di majelis, alhamdulillah sembengen rodok ngapusan, saiki rodok tobat. Sembengen rodok nambeng, saiki rodok kenceng. Biyen gak tau tahajud, saiki alhamdulillah tahajud. Sembayang ini ngomah, saiki alhamdulillah pindah di masjid 5 waktu berjamaah. Sampai jadi baik, secara otomatis Allah kasih pemimpin yang baik. Itu otomatis sudah, dengan otomatis dengan sendirinya. Daripada sampai sibuk kampanye, lebih baik sampai sibuk ngajak orang kebaikan. Kalau memang niatnya sampai perubahan, bukan ngajak sama orang, tapi ngajak sama Allah, ngajak sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu cara yang dipakai sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paham? Dan terakhir, dalam riwayat ini dikatakan, kalau bersumpah bagaimana? Tidak boleh ya, sumpah pakai
nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ya. Sumpah pakai makhluk itu hukumnya haram. Terus gimana Beb kalau makhluk itu sumpah pakai namanya Allah? Kalau Allah itu sumpah pakai makhluknya Allah yang agung. Wasamsi wadduha wallaili idza saja wasubhi idza tanaffas gitu ya. Kemudian ayat yang lain Allah sumpah pakai apa? Pakai apa? Apa? Wal fajri. Kemudian pakai wake. Kalau diterus no wake. Sumpah-sumpah tadi itu banyak dengan nama-nama makhluknya Allah yang agung-agung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. La uqsimu bihadal balad wa anta khillun bihadal balad. Nah gitu. La uqsimu bihadal balad, balad yang dimaksud Mekah. Allah sumpah pakai nama Mekah. Tidak apa-apa karena Mekah ini daerah sakral kan gitu. Allah sumpah pakai waktu. Ya, pakai pakai waktu. Dalam ayat Allah mengatakan la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Taala demi umurmu Muhammad. Nah, Allah sumpah pakai waktu hidupnya Kanjeng Nabi dipakai sumpah. Enggak apa-apa karena waktu yang paling istimewa waktu yang hidupnya Nabi Muhammad SAW. Allah sumpah pakai Mekah, Allah sumpah pakai matahari, Allah sumpah pakai bulan, Allah sumpah pakai bintang, kemudian sumpah pakai duha, pakai subuh, pakai lail, malam, tidak apa-apa. Itu makhluk-makhluk yang agung di hadapan Allah. Beb, apakah Allah tuh mengagungkan itu? Beb? Allah ini tidak ada yang besar di depan Allah Ta'ala. Coba Allah ini nyumpai sesuatu yang dianggap besar oleh Allah. Kenapa dianggap besar sama Allah? Kalau oleh orang dianggap besar. Siapa yang tidak kagum sama matahari di tempat ini, ayo? Siapa yang tidak kagum sama matahari? Pirang muat itu, Pak. Continue 24 jam bergerak terus, tidak pernah berhenti. Tepat waktu. Sampai yang saya itu ditugasi nyepet lampu. Jam 5 tet, kudu cepet. Bisa sampai. Tidak bisa, mesti luput 5 menit atau offset 10 menit. Tepat setiap hari jam 5 cetet, cetet, nggak bisa. Padahal cuma perkara lampu nyetet. Matahari itu tepat waktu. Kadung kaset sak jam, kemudian di terus ayo. Apa matahari nih rodok ngambul sak jam kaset. Embi blayar Pak dunia iki blayar Pak. Sampai ditugasi nyetet lampu ini tok iki. Iku gak iso istiqomah. Tapi matahari Masya Allah istiqomah, bulan istiqomah, bintang. Sampai tidak kagum. Sampai tidak kagum sama langit. Kalau tiangnya gak rubuh. Dinaungi gitu. Coba sampai lihat. Afala tubsirun, coba diperhatikan. Tidak ada tiangnya. Bisa kokoh. Tidak heran sama hujan. Berapa ton dari air itu turun, bisa tidak hancur dunia. Jatuhnya tetes, mari ngono godong tumbuh ini. Mana ini? Tidak ada apa-apa, cuma akar kayak banyu, muruk. Kok sampai tidak heran? Kok bisa ada batu, tidak hancur? Kok bisa ada besi? Semua makhluk-makhluk yang dianggap besar sama orang, disumpah sama Allah. Kalau depannya Allah, tidak ada yang besar. Allah yang maha besar. Allahu Tidak ada yang besar di hadapan Allah. Berarti Allah membesarkan langit. Allah sing gawe langit, Pak. Loh, Allah heran di langit. Kita yang heran sama langit, Allah pakai nama langit. Kita heran sama unta, orang Arab heran sama unta. Allah juga nyebut nama unta. Lihat itu unta, lihat itu gunung. Karena wong itu herannya diiku. Begitu. Tapi kalau makhluk, sumpah harus menggunakan namanya Allah. Makanya dikatakan di sini, innallaha yanhakum, Allah itu melarang kepada kalian untuk bersumpah bi abaikum dengan menggunakan orang tua kalian. Faman halafa falyakhlif billah aw liyasmut. Kalau yang mau sumpah, fadhol, tidak apa-apa. Tapi ingat, sumpahnya itu dengan nama Allah. Kalau tidak bisa dengan nama Allah, diam. Dalam riwayat yang lain, faman kana khalifan falyakhlif illa billahi aw liyaskut. Siapa orang yang dia itu sumpah, tetapi dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah, tidak mau sumpah, maka dia tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Atau pilihan kedua, kalau memang dia tidak mau sumpah pakai namanya Allah, dia skut, diem, tidak usah banyak bicara, iya, tidak usah banyak bicara, karena khawatir nanti ada sumpah yang kita lontarkan kayaknya enteng, ternyata di balik itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu. Kecuali yang terakhir, kecuali perkara yang dia itu diperbolehkan sumpah. Memang gini Pak, sumpah itu tidak boleh. Tapi dalam 3 perkara, sumpah itu boleh. Bohong tidak boleh. Dalam 3 perkara, bohong ini diperbolehkan. 1, ketika orang terancam jiwanya. Ini kepepet ini.
Wonge sing ngidan ning omahku. Iku nggo arit telu iki. Apa mateni wong iku mau. Wonge ngomong, "Pak, aja woro-woro Pak, aku ning omahe sampean." Terus saya ditanya, "Ada di rumah sampean?" "Wallahi gak ono." Pertama ini gak wallahi, gak ono, Pak. Temenan ira. "Wallahi ngono, ngono." Terus dia kan bohong, Beb. Bohong. Enggak apa-apa. Kenapa? Untuk menyelamatkan jiwanya orang lain. Yang kedua, singkat-singkat. Apa itu, Beb? Perang. Kalau perang harus bohong. Bukan harus jujur, harus bohong. Strategi itu, Pak. Omongan depan sama omongan belakang itu harus berbeda. Karena kalau kita nyusun rencana seperti ini, khawatir audiens yang dengar tadi itu takut di antara mereka itu ada yang berkhianat. Nanti kalau sudah bubar sumpah, biasa nih pemimpin perang itu manggil yang agak dianggap khusus, itu strategi dirubah nanti. Karena kalau kita nanti jujur-jujuran, khawatir diwocok ambek musuh, habis gitu. Jadi agak sedikit manipulasi di sana boleh. Dan yang ketiga, orang laki bohong sama orang perempuan. Tidak apa-apa, Pak. Sepertinya kondusif, nggak apa-apa. Ira kepepet, ketemuan kawin maneh. Ira kawin maneh, heng mah. Susah, Beb, gak susah. Paling enak ya. Paling aman. Itu kan gak susah tapi enggak. Kalau daripada nyangkut dijujuri sampai tangi turu alisi hilang. Cukur gaya silet gol kan hilang alisi sampean. Pray sampean. Terus mari wis ndase gondol mari ngono alisi hilang bisa. Wis meneng-menengan dia. Kadung nyonya neter gitu. Ira kae mana po? Hai. Heng. Cukoro. Heng. Susah. Heng. Heng ta wis. Susah wis dah susah. Nyonya masakan ndak pati enak. Mari ngono masak rada asin. Kalian dia. Piye? Pikiran di. Waduh, spesial. Kono tandingane. Padahal asin. Enggak apa-apa, Pak. Halal ini dosa. Utawa nyonya itu orang kelambi anyar. Orang kelambi anyar muter-muter. Kalian dia ayu. Dideleng ngambil yang lanang. Kalian dia ayu ya. Kalian di. Waduh, pokoknya wis. Paling ayu gitu. Padahal rada lemuan gitu. Bengen ya, bengen. Saya kira rada lebar. Ya enggak apa-apa, seperti yang solihan gitu. Daripada sampai jujur. Badu mana ya saya kira rada. Kalau dia kayak pelondongan umpama itu ya geger sampean. Malam itu walaupun nampune Padang petengan gitu. Kamu pun turun embargo mau itu ya lebih baik sampean manipulasi dalam berbicara. Oposisi itu kadang-kadang terhormat kan begitu. Kayak cawapresnya ini loh. Iya Pak, saya gak daftar gini. Coba aku daftar gak ngisi pengajian apa. Tapi kalau kayak politik, korobet dosa. Karena dia untuk kepentingan pribadi, kepentingan oknum, partai yang menjadi koalisi kan hanya permainan. Permainan. Tapi kalau nyonya dikondisikan itu nomor satu. Nomor satu. Dikondisikan nomor satu. Contoh, sampean keuangan habis sekian, bilangnya sekian sama istri. Kalau saya jujur, istri kepikiran. Udah saya kasih tahu. Udah saya dikasih tahu. Lebih baik sampean ngomong yang sedikit, bohong, Beb. Udah apa? Udah apa-apa. Yang penting apa rumah tangga kita stabil. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan kebohongan, justru itu tidak boleh. Kebohongan di sana itu untuk mengkondisikan. Tapi kalau isinya kebohongan, selingkuh dan macam-macam, dosa. Tadi yang saya omong tuh kawin lagi kan halal. Syariat syariat. Kalau bukan syariat tidak boleh sumpah, dosa. Ini untuk istri saya kondusif, ira bela awak kan gitu. Ira pacaran kan, heng, jujur, heng, jare Habib yang dosa. Lo kan, jarene Habib. Iku sing ngoleh sing syariat, Pak. Kadung ngendi kowe ngoleh dosa sampean. Apalagi pakai sumpah. Wallahi naga, wallahi padahal iya keneng laknat. Tapi kalau kawin lagi sampean sumpah palsu, itu tidak dosa karena syariat. Catat syariat. Karena syariat itu tidak selingkuh, Pak. Beb, suami saya selingkuh. Kenapa, Bu? Kawin lagi. Tidak selingkuh, ngambil bagian. Kan gitu kan? Walanang jatani piro? Papat kan? Kadang setunggal dicewut, itu ngambil bagian. Tidak apa-apa. Tidak dosa. Saya tidak mau dimadu. Itu pilihan sampean. Tapi kalau sampean tidak setuju dengan syariat, kawin lagi atau poligami, itu dosa. Bisa murtad. Kalau sampean pribadi tidak mau dipoligami, ya monggo. Pilihan dua, sampai bertahan saingan sama yang muda, atau sampai lebih milih mundur, putar balik. Karena dia terus Beb, ya kadung irem putar balik, atret, ya rugi.
Anyonya sing anyar iki menikmati. Terus kalau ya kita bersaing ronde 2 kan gitu ya. Ya dikondisikan. Mungkin itu paling sama terus iki diterus napa udan-udan gitu ya paling ya. Mungkin manfaat barokah ya. Mungkin cangkem atau mulut kita ini dijaga sama Allah Ta'ala. Tidak gampang sumpah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan kita doakan siapapun saja orang yang dia itu sumpah palsu atau apa, semoga sebelum wafat diparingi hidayah bagi Allah. Balik ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Dan kita doakan para pemimpin kita, semoga bukan hanya umbar janji, umbar sumpah, apalagi kita lihat nanti mereka akan ditaruh Al-Quran di kepala mereka, mengucapkan sumpah-sumpah dengan yang nama Allah yang Maha Agung, nama Kanjeng Nabi yang suci. Semoga apa yang mereka sumpahkan bisa dijalankan dengan baik. Dan kita doakan semoga pemerintah kita, semoga Allah Ta'ala dikasih kegampangan, sehingga bisa betul-betul tulus dan bisa menunaikan janji-janji yang pernah dilontarkan. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan aman negara kita. Semoga pemilu yang akan datang ini diparingi lancar, adem, ayem, tanpa hasut, tanpa dengki, dan tanpa semua kerusakan. Dan pada puncaknya, apabila tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana, untuk kita masuk ke lubang kubur sebagai langkah kita masuk ke alam yang lebih luas. Semoga Allah ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah, bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Radina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baca ya tawakkul alaina recep 3 kali. Ya tawakkul alaina. Tawakkul alaina warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya tawakkul alaina. Ya tawakkul alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya tawakkul alaina. Ya tawakkul alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. بخير ولطفنا في حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Mungkin tadi ilmu yang baru bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.